A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah. Allati bitilkan ni'mah na'mal salihan libahsi rizqa minhu litanawulil jannah min babi husnil khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat, brother Said and sister Said yang semoga Allah istiqomahkan di atas kemuliaan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur pada malam hari ini dimudahkan oleh Allah berkumpul di masjid yang mulia, masjid tercinta Agung Al-Azhar ini, yang mudah-mudahan Allah selalu jaga tempat ini untuk menjadi taman-taman penyubur iman insyaallah. Baik jamaah Allah muliakan, kita akan mengkaji sebuah lanjutan kajian dari yang lampau. Ya, ini kali ini diberikan judul sama teman-teman Rabanian sini, dia milikku bukan milikmu. Ada kaitan dengan tanggung jawab. Nanti endingnya kita bahas besok hari Ahad pagi insyaallah Pin ya. Mengemas rasa menuai cinta nanti insyaallah ya. Ya. Tujuannya apa? Supaya kita tahu bahwa Allah menginginkan manusia ini paham. Ada amanat yang Allah amanatkan kepada kita pada setiap segi kehidupan yang kita miliki. Sehingga ketika terjadi pernikahan, terjadi hubungan antara manusia dengan manusia yang merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah firmankan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah perintahkan litaskunu ilaiha. Salah satu bukti tanda-tanda ayat-ayat Allah, Allah ciptakan manusia ini memiliki pasangan yang dia bakal tinggal bersamanya. Kalau sudah pakai bahasa tinggal bersamanya, litaskunu ilaiha. Allah berharap dengan hubungan tersebut, wa ja'alna bainakum mawaddah wa rahmah. Ada mawaddah, ada rahmah. Ada tali kasih yang terikat karena memang kesamaan yang kalian miliki. Bagaimana bisa sama? Tentu lelaki berfungsi untuk menjadi pemimpin, perempuan pun siap dipimpin. Kaitan dengan judul dia milikku bukan milikmu, harusnya lelaki ini mengatakan seperti itu kepada orang lain yang tidak ada hubungan dengan pasangannya atau sebaliknya. Karena terkadang kita lupa, ada beberapa kriteria yang sudah kita sampaikan di perjumpaan yang lampau. Kita berharap mudah-mudahan kriteria tersebut sudah kita miliki. Sehingga kalau terjadi sebuah bentuk rumah tangga yang diumpamakan bak bahtera, ketika terjadi gelombang menampar dinding bahtera, bahtera tetap berjalan. Kan kalau gelombang dalam laut itu kan umpama ujian dalam kehidupan. Karena bahtera ini kan adalah rumah tangga yang sedang mengarungi samudera kehidupan. Dan tidak akan pernah mungkin bahtera berjalan tanpa gelombang. Akan terjadi riak gelombang. Nah, disinilah fungsi seorang laki-laki untuk paham bahwa dia mengerti, dia menikah dengan seorang wanita yang memang manusia. Tidak ada yang sempurna. Pun sebaliknya, wanita menerima dia sebagai suami, dia pun manusia, pasti ada kekurangannya. Satu sama lain saling memberikan masukan. Kalau dia yakin dia miliknya, dia milikku, maka aku yang tahu siapa dia. Begitu pula sebaliknya, dan dia memang bukan milikmu karena kamu gak tahu siapa dia. Enggak gampang menerima informasi yang tidak benar. Kamu tahu gak suami kamu itu gak benar. Dia gini, dia gini.
Iya, mungkin saja sama kamu dia begitu-begitu, dia begitu-begitu. Gitu. Tapi selama ini sama saya nggak ada masalah. Karena ternyata kesalahan itu terinspirasi sendiri. Ada orang yang memang memancing orang untuk berbuat dosa. Tapi ada juga orang yang memancing orang berbuat kebaikan. Manusia beda-beda karakternya. Ketika dikatakan almaru ala dini khalili, orang tergantung agama temannya. Betul. Cuma jangan diidentikan antara bergaul dengan berdakwah, beda. Dulu sempat dikatakan, Ustadz kok temennya tuh macam-macam preman-preman gitu Ustadz. Katanya orang tergantung temennya, jangan-jangan antum mirip sama mereka gitu lah. Sempat ada isu kayak begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kami berdakwah, bukan cuma sekedar berteman, walaupun dalam dakwah butuh pertemanan gitu lah. Tapi niatnya memang mendakwahkan, karena Islam ini agama dakwah. Kita mewarnai bukan diwarnai. Dia orang gak bener Ustaz. Selamanya gak akur sama saya. Tuh. Ini kebiasaan ngajak koalisi kalau musuhan nih. Betul. Kalau memang dia gak akur sama situ dan dia kan ke saya gak ada masalah. Harusnya melalui saya kalian akur gitu loh. Manusia kalau dicari salah tempatnya salah. Lawang memang dikatakan begitu. Kullu bani Adam khata. Bahwa setiap anak Adam itu pasti punya salah. Nggak ada yang namanya anak Adam nggak punya salah, nggak ada. Semua manusia pasti punya salah. Tapi kata Rasul apa? Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Yang paling baik di antara orang yang berbuat salah, orang yang mau bertobat. Ini nih tulisan tuh. Yang sudah ya sudah gitu. Inggris bilang sing wes gitu. Jadi al-amal bi khawatimih, amal tergantung akhir. Makanya kita semangat nih Vin ya, insya Allah mulai Januari ya. Kita akan adakan daurah pengusaha muda ini dengan teman-teman tajir ini ya. Mudah-mudahan kita bisa up nih. Buat teman-teman ini jadi generasi robbani buat negeri tercinta Indonesia ini. Kalau yang menengah ke atas sudah agak susah, kita bikin generasi baru aja dah ya. Generasi yang gak kenal konvensional sudah. Generasi yang yakin bahwa dia punya negeri bak surga ini. Masya Allah. Dulu waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi ketemu sama Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, ya, kirimkan salamku untuk umatmu. Kabarkan kepada umatmu bahwa yang namanya sorga ini thayyibatut turab. Tanahnya subur. Azmatul ma. Dan airnya itu bersih dan segar. Masya Allah. Dan tumbuhannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ulama sering menyimpulkan kayak Indonesia. Negeri yang subur, tanahnya bagus, airnya jernih. Orang suka bilang Indonesia ini potekan sorga, istilahnya. Makanya kita bangga jadi bangsa Indonesia, negeri yang subur. Negeri yang kalau boleh jujur nggak perlu negara lain sebenarnya. Nah kita berharap ke depan nanti ini anak-anak muda melalui Rabbanian sini, kita betul-betul ingin mengangkat negeri kita tercinta. Supaya kita bangga bahwa negeri betul-betul negeri yang merdeka atas berkat rahmat Allah insya Allah. Iya, ini negeri milik kita bukan milikmu. Betul. Bisa kita amsalkan. Dia ke negeri ini juga bisa. Cuma karena kita sedang ngomong rumah tangga, kita bicara pasangan hidup. Dia milikku bukan milikmu. Udah kamu gak usah mengiyakan apa yang dia katakan. Dia cuma lelah menghadapi saya. Bukan berarti dia membenci saya. Karena banyak orang yang terkadang gampang curhat. Ustadz jadi beban. Kalau udah mulai begitu Ustadz, Anda mau ngomong sama antum Ustadz. Ana udah nikah 15 tahun Tat, bayangin Tat. Bayangin, Masya Allah. Malam lagi Ustadz ya? Suruh bayangin rumah tangga orang yang udah 15 tahun. Kita bayangin rumah tangga sih udah pusing. Suruh bayangin lagi, kerja dari pagi sampai malam. Innalillah. Subhanallah Ustaz. Ana terzolimi Tat. Ana terzolimi. Ya ente milih dia, salah sendiri. Udah begini baru ngadu, giliran enak gak cerita, begitu ya. Ini banyak kasus kayak begitu. Akhirnya menggampangkan curhat sana, curhat sini, fitnah timbulnya. Lelaki itu menikah dengan misi. Kamu harus tahu dalam 40 nasihat, buku 40 nasihat dalam rumah tangga itu ada perintah untuk bisa mengerti siapa yang kita pilih dalam hidup. Ketika Nabi mengatakan ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad. Hai pemuda yang sudah mampu menikah, menikah. Nikah itu lambang kemampuan. An-nikahu min sunnati. Nikah itu sunnahku.
Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang enggan dengan sunnahku bukan dari golonganku. Laki-laki nikah itu lambang kemampuan. Masya Allah. Ya. Kalau kalian takut, kalian belum mampu. Sehebat apapun kalian, kalau belum nikah, belum ada kemampuan sudah. Tertantang kita. Para Jones nungguin dajjal ente. Ketika Anda sudah memilih pasangan, Anda harus tahu kalau dia milikku bukan milikmu. Artinya begini, dalam Al-Quran ketika Allah berfirman, wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Di surat An-Nur ayat 32 itu Allah pernah berfirman, kata Allah, wa ankihul ayyama minkum, nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kalian. Wassolihina min ibadikum, dari orang-orang soleh di antara hamba-hamba Allah ini. Wa imaikum, yakni hamba sahaya, laki maupun perempuan. Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Ketahuilah, kalau dia miskin, nikah itu bikin dia kaya. Allah yang bilang, iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Karena kalau hitungan matematik, satu orang ditambah satu orang sama dengan dua orang, begitu ya. Tapi kalau hitungan sosial, satu orang miskin ditambah satu orang miskin, dua orang setengah miskin. Gitu lah. Karena udah nggak miskin sendiri, dua-duanya mikir gitu lah. Kadang-kadang rezeki melalui bini, kadang-kadang melalui suami. Ya, Allah yang mengatakan, iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Kamu harus yakin support calon kamu ini. Jadi saya mau nikah, cuma saya nggak pede apa saya diterima apa enggak. Kan belum ngobrol. Ngobrol dulu. Perempuan sekarang tuh demen sama yang tajir, manusiawi. Manusiawi lah, bang suruh jaga rumah sama orang susah, apa yang mau dijaga, betul lah. Kadang kan laki-laki kan suka begitu. Pokoknya denger ya, kamu sudah jadi istri saya. Perempuan tuh lebih baik di rumah. Rumah lebih baik buat perempuan. Gak salah dia ngomong. Rumah lebih baik buat perempuan. Sehingga rumah itu surga untuk perempuan. Oh, Masya Allah. Nah kalau surga kan ada yang dilihat. Ini rumah sepi amat. Bangku hordeng nako. Bangku hordeng nako. Apa yang dilihat? Ini perempuan pengen dijadiin bidadari. Dandan boro-boro punya bedak. Masya Allah. Bukan begitu penerapan syariah, bukan. Memang bukan sabda Rasul, baiti jannati, rumahku surgaku. Cuma ulama mengatakan indah ini. Kalau kita umpamakan rumahku surgaku. Surga itu la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salam. Surga itu memang gaib, kita belum ngelihat. Udah jangan ngayal-ngayal surga deh. Cuma bocorannya tidak terdengar kecuali salaman, salaman. Tegaknya nuansa keislaman. Laki-laki kalau ngajak perempuan tinggal di sorga harus tahu di sorga nggak ada orang ribut. Di sorga nggak ada orang bengkelahi. Di sorga nggak ada piring terbang. Di sorga mesem semua orang, wildanun mukhalladun. Lihat, sorga betul-betul. Ini tidak rumahku sorgaku, isinya bencana alam mulu. Jadi cuma ngayal, jangan, berilmu lah, bikin dia nyaman. Diperintahkan untuk yakinkan dia. Iyakunul fuqara yughnihimullahu min fadli. Wallahu wasi'un alim. Kenapa? Karena Allah maha luas dan maha mengetahui apa yang dibutuhkan. Perintah yang pertama untuk meyakinkan bahwa rumah tangga itu bisa mendatangkan kebaikan. Ya, ini prinsip yang pertama. Kemudian kamu harus tahu sejak awal menikah bahwa perempuan itu dipilih dengan 4 sebab. Ketika Rasul SAW perintahkan tazawwadul wadudul walud fa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Ada perintah kepada laki-laki menikahlah dengan perempuan yang penuh cinta dan banyak anak. Al-wadud al-walud. Anak nomor 2 yang penting dia penuh cinta dulu. Kenapa? Karena kita harus membutuhkan seorang perempuan yang menyiapkan maklum untuk kita. Ya orang serapi-rapinya orang laki yang gak rapi, betul ya. Ya syukur kalau dia rapi, cuma kerapian aja kayak kurang asik dah gitu ya. Semua serba rapi, Masya Allah. Ya senang perempuan jadi gak banyak kerjaan gitu lah. Tapi kalau laki terlalu rapi, habis makan kuku dirapihin, gini.
Orang heran juga laki apa laki nih nggak jelas gitu. Tapi jangan sengaja, tetap perlu bantu istri. Cuma intinya lelaki butuh kesempurnaan. Ya, kita menikah itu butuh penyempurna hidup kita. Setengah agama kita itu ada di pernikahan. Karena kita banyak kekurangan. Iya, makanya diperintahkan al-wadud al-walud. Cari perempuan yang punya stok maklum, punya rahmat, punya cinta kasih yang banyak baru bicara anak. Kalau kira-kira dia nggak punya maklum, emosian, temperamen tingkat tinggi sama anak nggak demen, udah mendingan cari enak, jangan cari anak dah. Karena nggak akan pernah bisa mendidik anak. Akhirnya apa? Orientasi nikah kita cuma apa? Tidak terjadi fitnah. Bahwa nikah ini cuma apa? Yuridul afaf. Yang penting nggak berzina. Begitu mungkin arahannya. Tapi lebih dari itu yang Nabi mengatakan, fa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Ketahuilah wahai para laki-laki, wahai para wanita, kalau terjadi pernikahan kata Nabi, fa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Buatlah aku bangga dengan banyak umat di hari kiamat. Ada perintah memperbanyak umat. Dulu tuh kebanggaan. Bangga sekali. Wa takassurum bil amwali wal aulad. Bangga dengan jumlah anak tuh bangga. Kenapa? Karena memang doa yang masuk ke lubang kubur doa anak yang soleh. Kalau anak kita anak soleh kita beruntung. Doanya Robbi habli minas solihin. Enggak ada Robbi habli minat tajirin. Enggak ada. Karena yang kita butuh doa anak soleh bukan anak tajir. Syukur kalau tajir soleh. Kan gitu. Kita berharap mudah-mudahan dengan teman-teman tajir ini banyak orang soleh ke depannya. Amin. Sehingga bukan cuma sekedar doa, sumbangan juga nyampe. Gitu ya. Ya dong, jihad yang paling tinggi kan dengan harta. Ya, kita taklukkan dunia bukan buat menyain dunia. Kita pengen giring teman-teman ya. Kalaupun nanti kita jadi generasi yang berpikir memberi ke negeri ini bukan mengambil betul-betul generasi yang robbani nantinya itu. Ya, masyarakat yang betul-betul mengerti bahwa Indonesia ini butuh diberi bukan butuh diambil. Ya, berpikir memberi bukan mengambil karena aliyadul ulia khairun min yadisuflah. Maka lelaki yang paham al-wadud al-walud diarahkan sama Nabi untuk mengetahui bahwa tungkahul mar'ah li arba'in. Dia kamu pengen tahu bahwa dia milik kamu, bukan milik orang lain, kamu harus tahu sejak awal. Kamu menikah dengan perempuan yang mana? Perempuan dinikahi karena yang pertama, ya ini kata Rasulullah SAW, lima liha. Silakan cari perempuan yang latar belakangnya itu orang kaya. Kata yang miskin, ya aku gak kebagian. Enggak. Bukan, ntar dulu, jangan diceletukin dulu ya. Ini kenapa mesti lihat yang kaya Ustaz? Sebenarnya sih Islam nggak ngajarin matre, tetap nafkah wajib. Cuma biasanya orang kalau hidupnya pernah kaya, nggak norak-norak banget deh. Gitu loh. Lihat orang kaya kadang-kadang bajunya sederhana, malah yang ngejreng orang susah loh. Rata-rata begitu, karena pengen dilihat. Kalau orang kaya udah capek dilihat kan begitu ya. Sehingga kalau kita nikah sama orang yang latar belakangnya orang kaya, yang menolong kita lah. Nafkah tetap kita kasih, cuma nggak bakal nyusahin. Nah, lagi kalau orang pernah kaya tuh nggak norak. Ya beli juga sebatas keperluan. Kalau orang susah kita bikin jadi orang kaya, norak semuanya dibeli. Aduh, kaki cuma 2, sampai banyak selop di rumah dia. Iya kadang-kadang norak gitu loh. Beli nggak tahu buat apa. Segala kendi, tatakan, cangkir dipakai kagak. Karena memang dulu dia nggak punya, sekarang dia punya pengen beli semuanya. Hilanglah manfaat yang ada rumah seperti sarang setan, mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Zikir pagi petang dibaca, cuma perbuatannya mubazir, banyak barang terbuang. Membelikan sesuatu yang nggak ada manfaat. Baju dibeli bukan buat menutupi aurat, bukan buat menolak hawa dingin, bukan. Baju dibeli kenapa? Karena lucu, modelnya lucu. Loh kok kamu beli baju lagi? Kan udah ada yang itu, ini beda, ini lucu. Lucu. Beli baju lucu, gambarnya Doraemon lucu. Jadi sudah berubah sudah. Beli makanan cuma gara-gara bentuk dan kemasan, kebutuhannya tidak. Seneng jadi korban sosial media, masak tanpa kompor, online terus. Kayak lambungnya gede, semua dibeli, Masya Allah. Tukang sayur di stopin, masuk ke kulkas semua. Beli makannya jadi lain lagi, online-nya lain lagi. Innalillah, mubazir gak? Mubazir.
Kalau sudah berumah tangga, bini mah nggak kena dosa, laki. Ijab kabul yang terjadi itu memindahkan tanggung jawab dosa ke pundak laki-laki. Siap-siap laki-laki nih, nggak main-main. Perempuan aman. Oh jadi kita kalau lelaki masuk neraka kita nggak ikut juga, enak aja. Cuma bedanya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dulu Abu Lahab sama Urwah binti Umayyah, bininya itu Ummu Jamilah, Abu Lahab ya. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib dengan bininya itu Urwah binti Umayyah atau Ummu Jamilah. Dulu dia itu betul-betul ngejamin pakai leontin ya tuh Pin. Kalau kamu bisa hancurkan Muhammad, ini kalungku jadi jaminannya. Akhirnya apa? Ketika Allah katakan ma'agna anhu malhu wa ma kasab, harta kamu enggak bermanfaat. Kamu masuk neraka Abu Lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Bininya yang ngazab dia di neraka. Kata bininya, kita nggak diazab, kita ngazab laki masih aman. Entar dulu neraka nih, bukan main-main gitu loh. Di mana ngazab dalam neraka, bohong kakinya nggak melepuh. Sama-sama dihukum. Lihat, sama-sama dihukum, tidak ada fungsi, tidak memberikan satu sama lain kebaikan. Masuk kategori orang yang rugi. Innal insana lafil khusr. Merugi ini manusia. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Rumah tangga enggak bisa menjadi ajang saling memberikan masukan. Ya, wallahi Nabi perintahkan yang pertama, lihat hartanya supaya enggak berlebihan nanti. Tetap Zubair bin Awam nikah sama Asma orang kaya, tetap nafkah wajib. Walaupun enggak cukup keluar hukum fikih, bolehnya istri memberikan zakat kepada suami. Masya Allah. Ya. Yang kedua, yakni lihasabiha. Supaya kamu bisa mengukur dia milikku bukan milikmu, kamu nikah dengan perempuan lihat nasab, silsilah. Ya, kita pengen punya pasangan yang punya silsilah bagus. Yang baguslah karakternya. Ayahnya orang baik, mamahnya orang baik, kakek neneknya orang baik, saudaranya orang baik. Dilalah kita nikah sama dia, dia hamil, kita meninggal, anak kita di tangan orang baik. Jadi nggak sembarangan milih, jangan cuma orientasinya ngerubah keturunan. Aneh buleng tat, nyari yang bule biar mendingan anak. Waduh. Kan udah dibilang Robi habli minas solihin bukan minal bulein gitu loh ya. Syukur kalau bule soleh jarang-jarang kan. Silakan. Tapi nanti kalau terjadi perceraian, anak kamu di tangan siapa? Mikirlah. Karena tetap hukum asalnya al-ummu madrasatul ula. Ibu yang sekolah buat anak-anaknya. Bisa gak pasangan kamu menjadi sekolah buat kamu, buat anak-anak kamu? Itu paling penting, apalagi orang laki. Ya, dia milikku bukan milikmu, kamu tanggung jawab. Kamu bakal berangkat pergi keluar, anak dengan siapa, pulang bagaimana? Oh, panjang urusannya. Jangan-jangan anak kita dicetak jadi orang gak jelas. Jadi siluman kampret, siluman kawa-kawa, dipakein baju Batman, baju Spiderman, Masya Allah. Kita pulang kaget, innalillah, Masya Allah. Ini anak kok jadi remeng nih model. Enggak jelas statusnya, bahaya sekali. Atau yang ketiga, lijamaliha. Kalau kamu pengen merasa memiliki pasangan, pilih yang enak dilihat. Jamaliha ini kecantikannya. Walaupun kecantikan itu variatif ya. Ada istilah kalau orang Betawi bilang mukanya nggak berjumlah. Mukanya nggak berjumlah tuh, jadi kalau dilihat atu-atu nggak ada bagus-bagusnya, gitu loh. Rambutnya tipis kayak nggak niat keluarnya betul. Jidat nong-nong, alis nggak rata. Mata pitet, ya, hidung nongkrong, mulut jeding, nggak bagus. Tapi kalau disatuin, ya Allah, nih orang lucunya, gitu ya. Ada itu namanya nggak berjumlah tuh. Iya, karena cantik relatif, kita yang tahu. Laki punya kebutuhan. Ya, kalau menurut Anda hitam manis sudah. Jangan paksakan putih. Enggak tat, yang bagus putih, di Ambon gak laku, betul. Selera orang beda-beda dong, kan ente yang ngejalanin. Ini kadang-kadang salahnya kita kalau milih pasangan pengen dilihat temen tuh ukurannya tuh. Tet, anak kenalan sama Harim, cakep tet. Gak malu-maluin dibuat takziah.
Mayit. Heran orang rumah tangga bini pengen dilihat orang, jangan ente dayus. Nggak boleh, ente yang ngalamin. Ini perempuan nggak boleh pakai baju putih keluar karena mancing pandangan, tapi di rumah kan boleh. Ini perempuan nggak boleh pakai wangi-wangian keluar, tapi kan di rumah silakan, kan begitu. Bukan dibatasi perempuan, kata perempuan, baju putih nggak boleh. Terus warna apa dong? Ya Allah, warna apa? Apaan banyak selain putih. Ini pun cuma buat keluar rumah doang nggak bolehnya kan? Di rumah ya, ente mau main pocong-pocongan, dokter-dokteran, boleh. Belaga jadi dokter gitu ya. Bini sendiri mau ngapa juga urusan kita, betul. Dia keluar nggak boleh pakai minyak wangi, bukan nggak dibeliin minyak wangi, cuma keluar doang. Di rumah semprotannya semprotan selang boleh gitu loh. Buat di rumah, bicara di rumah itu milikmu silakan. Cuma keluar jangan jadi fitnah nanti. Karena kalau dia berbuat maksiat, kamu yang tanggung dosa. Dia milikmu, bukan milik mereka. Ajarkan sama dia berdandan buat pasangannya. Li jamaliha, percantik dia, bak bidadari dalam surga. Rumahmu surgamu. Home sweet home. Kamu pengen puluh-puluh pulang. Kalau rumahku surgaku tuh, Masya Allah, ada istilah lu langsung balik bro. Biasa, surga kan gitu. Biasa lah. Tapi kalau rumah bukan surga, kayaknya pergi cepet pulang lelet gitu kayaknya. Dia hayalkan betapa indahnya rumah. Wallahi akhi fillah. Antum kalau sudah punya rumah yang seperti surga, traveling, laki-laki sering keluar. Walaupun tinggal di hotel bintang 5, tetap rumah lebih indah. Antum rasain. Antum umroh, antum haji, tinggal di hotel bintang 5. Tetap pulang ke rumah lebih senang. Nyampe ke rumah nih. Allah, di rumah banyak cantelan paku. Enak betul-betul. Di hotel bintang 5 nggak ada paku, kita nyantelinnya susah. Jendelanya bisa naruh botol minyak kayu putih, minyak tawon, macam-macam gitu. Rumah kita terserah dong. Beda rasanya. Kita di hotel bintang 5 makan sampai kayak di penjara, pakai celemek sampai susah makannya. Rumah sendiri angkat kaki gitu. Subhanallah ya, li jamaliha. Tapi Nabi mengatakan walidiniha. Kalau ketiga tersebut susah kau temukan, lidiniha, lihat agama. Ternyata apa? Fazbar bidati din taribat yadak. Ternyata ketika agama kau dapatkan semua tertutup. Fazbar bidati din taribat yadak. Allah lepas tangan kita betul-betul nyaman. Kenapa? Kita pergi kita nggak khawatir. Kita nggak pulang pun nggak ada masalah. Kenapa? Karena kita yakin dengan agamanya. Anak yang kita tinggalkan pun nyaman terasa. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa zaujatun salihatun tu'inuka ala amri dunyaka wa dinika khairun ma iktanazan nas. Kata Rasul, istri solihah yang menolongmu atas persoalan dunia dan agamamu adalah sebaik-baik harta yang disimpan dalam kehidupan manusia. Masya Allah, betul-betul harta yang disimpan. Bahkan Nabi mengatakan, beliau mengatakan bahwa faminas sa'adah, salah satu bentuk kenikmatan dan pertolongan dalam hidup ini, al-mar'atus salihah, lelaki punya perempuan yang salihah. Taroha wa tu'jibuka. Taroha tu'jibuka. Karakternya kalau kamu melihat dia tu'jibuka, selalu menakjubkan. Menakjubkanlah, nggak usah pakai dandan bekas wudunya indah sekali dipandang, masya Allah. Tu'jibuka al-mar'atus salihah. Wa taghibu anha fata'manuha ala nafsiha wa malika. Kalaupun kamu tinggalkan dia, gaib, nggak ketemu sama dia, hatimu tenang. Ente anteng bener sabar bro. Iyalah, anda punya istri yang solehah, nggak khawatir. Dia sudah tahu hukum. Nggak mungkin bawa orang yang bukan mahram ke rumah. Bergaul pun dia hati-hati. Kalau solehah kita tenang. Ini yang kita khawatirkan kan nih kalau yang latah. Kita pergi dia pergi, betul. Pergi dulu ya, iya bang, hati-hati bang ya, kita nunggu di rumah bang, kita jalan yang ngintip kosong kemon.
Giliran ada yang lupa kita balik ke rumah kosong. Tadi ada orangnya perasaan. Ibu kemana? Udah ngebut pak. Nabi yang mengatakan, bahkan kata Rasulullah SAW, wa taghibu anha fata'manuha ala nafsiha wa malik. Dimana kalau kamu gaib, kamu pergi, hatimu tenang. Kenapa? Dia amanat dengan apa yang kau miliki. Kalau agamanya bagus. Wa minasyaqai al-mar'atu taraha fatasu'uk wa tahmilu lisanaha 'alaika wa in ghabta anha lam ta'manha 'ala nafsi wa malik. Yang sangat sengsara itu kan kalau orang punya pasangan yang membuat kamu ini nggak nyaman, ngelihatnya kaget. Kaget itu kenapa? Karena nggak pernah dandan, sekalinya dandan buat orang keluar. Kamu bilangin dong, kamu belikan semua buat kamu. Bukan buat di luar. Karena banyak juga kalau kamu nggak paham cara mendidiknya, resiko fatal. Apa fatalnya? Dia dandan buat orang di luar, bukan buat orang di rumah. Banyak. Perasaan saya pernah beliin gelang mah nggak dipakai, buat kondangan. Gitu lah. Kan dibeliin buat di rumah, buat saya ngeliat. Tapi dipakai cuma buat kondangan. Masya Allah. Baju barunya mana? Nanti dah buat pergi. Di rumah daster bolong, biarin gitu loh. Innalillah. Akhirnya fitnah terjadi, jangan. Waduh Ustaz, banyak. Kamu yang mesti paham. Terus gimana Ustaz? Kira-kira ke depannya baiknya seperti apa Ustaz? Ya sudah, islah. Jangan dibiarkan. Ustaz, itu kan laki Ustaz. Kalau perempuan nasihatnya bagaimana Ustaz? Saya juga pengen bilang dia milikku bukan milikmu. Lain kalau dia sudah berani membuka cabang, dia apa anugerah yang terzolimi kata Ustaz Firanda kan begitu ya. Kan jeleki orang laki ini kalau pengen ta'adud, pengen nikah lagi, dia jelekin yang pertama, itu salahnya. Ya saya sudah sampaikan kemarin seperti itu, bahwa kalau kita mau nikah lagi ya silakan kalau sanggup, tapi jangan merusak yang ada. Kebanyakan mau nikah lagi, yang kedua nanya, serius mau poligami sama aku? Ya insya Allah. Kenapa sih? Aduh yang pertama mengecewakan aku tuh. Nggak sportif tuh. Anda tawarkan kegagalan untuk sebuah kesuksesan nggak bakal bisa. Pengen sukses sama yang kedua, ceritain tentang kegagalan nggak bakal bisa. Harusnya Anda berani mengatakan ketika ditanya, serius mau poligami? Serius? Kenapa? Ya aku merasa dengan yang pertama sukses. Wajar dong pengen sukses dengan yang kedua. Yang jadi masalah berani ngomong gak begitu? Saya lagi ngomong, di belakang saya ada Reza teman saya ini dari New Zealand, saya ngomong sama dia. Dia juga tukang madu tuh. Ya. Jujur, orang tuh yang suka ngunduh madu, ngambil madu itu, berani melawan ribuan lebah untuk mengambil sebotol madu. Tapi nggak ada satupun orang yang berani bawa satu madu ke rumahnya, betul? Ini sudah rata-rata gitu, karena memang dia nggak tahu ilmunya, dia nggak paham, ya. Dia cuma menginginkan sebuah kebaikan tanpa sabab. Padahal demi Allah, syariat yang Allah turunkan adalah sebuah kebaikan. Cuma karena kita nggak paham mau bilang apa. Intinya sudahlah. Perempuan bagaimana tetap menyikapi, pengen juga mengatakan ini suami milikku bukan miliknya, karena dia tidak ada ikatan. Yang terjadi apa? Justru banyak suami ini malah curhat dengan yang bukan mahramnya, berbuat maksiat dan lain-lain ya. Kata Rasul, idza atakum man tardawna khulqahu wa dinahu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kata Rasul, kalau memang kamu ngelihat lelaki yang memang betul-betul baik akhlak dan agamanya, kalau dia meminta sama kamu jangan ditolak, karena menolak orang baik itu mendatangkan keburukan. Masya Allah. Jadi bukan selera saya mengedepankan cinta karena Allah, membenci pun karena Allah. Karena kadang-kadang selera itu kan kembali kepada hati. Kalau hati kita baik, kita condong kepada yang baik. Tapi kalau hati kita nggak baik, condong kepada yang buruk. Nah Islam kasih solusi. Ayuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang karena Allah, membenci pun karena Allah. Apa sih yang membuat kamu suka sama dia? Suka sih enggak sebenarnya, cuma karena memang dia baik agamanya, sama orang tuanya Masya Allah, sama saudara perempuannya Masya Allah. Ini yang Nabi bilang khiyar, lelaki yang baik. Saya yakin dia orang baik. Jadi timbul dengan sebab.
Ya, bukan pakai perasaan. Kenapa kamu suka sama dia? Ya feeling saja, feeling. Mau makan feeling. Milih pasangan feeling, subhanallah. Ya ilmu dikedepankan. Allah suka sama dia. Dia jadi imam tadi suaranya Masya Allah. Menunduk mata ketika bicara tak ada kesombongan. Sama manusia gak meremehkan ya Rabbana. Betul-betul pemandangan paling indah. Layak dikatakan ma khalaqta hadza batilan. Subhanaka faqina adzabannar. Ini ayat yang tersirat. Saya suka karena itu. Itu yang dimaksud. Bukan yang aneh-aneh, bukan. Karena banyak sekali orang sekarang mengatasnamakan suka pakai perasaan. Dan yang punya perasaan belum jelas agamanya. Banyak, bukan satu dua. Sampai-sampai ada perempuan sudah pakai hijab dekat sama lelaki yang gak kenal agama. Innalillah. Kalau terjadi pernikahan, ini bahtera mau berlabuh di sorga, tanya nahkodanya. Kita sudah nikah nih Pak, iya. Kira-kira janjinya dulu waktu belum nikah kan bilang nih kita bakal di atas bahtera kehidupan, iya. Bapak nahkoda, emang. Kira-kira kita mau ke sorga enggak? Insya Allah. Tahu sorga? Enggak. Oh Masya Allah. Harus tahu sorga milik siapa Allah. Hafal gak nama Allah? Paling gak dia kenal Allah. Tahu mau kemana rumah tangga ini akan berlabuh bahtera tadi. Dia yakin setelah ini bakal banyak kendala. Karena orang yang berbeda karakter, su'uban wa qabailan li ta'arafu, berbeda suku bangsa untuk bersatu dalam rumah tangga, iya. Tapi kalau dia paham, dia mengerti, dia paham. Ustadz, istilahnya gimana Ustadz kalau udah terlanjur Ustadz? Susah, kami juga pengen betul Ustadz. Nah, di sini Allah pun mempertontonkan kepada istrinya Zakaria. Di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 90. Allah pernah berfirman, wa aslahna lahu zaujahu. Ternyata memang ayat juga mengatakan bahwa Allah mengislah istrinya Nabi Zakaria. Berbeda pendapat, salah satunya di sini Ibnu Abbas berkata, dahulu istrinya Nabi Zakaria itu mandul. Allah bikin dia subur sehingga bisa melahirkan. Sebagian lagi mengatakan atau berkata sebelumnya istrinya Nabi Zakaria ini panjang lidah. Orang yang kurang baik. Maka Allah mengislah. Ternyata kunci kita pengen punya anak, kita mempersiapkan jadi ayah yang baik, ibu yang baik. Karena penyebab macam-macam. Salah satunya hujan. Allah yang mengatakan tuh. Yursilis sama alaikum midraran wa yumditkum bi amwalin wa banin. Kami kirimkan hujan untuk memperbanyak harta dan anak. Ternyata hujan itu bisa terapi. Orang yang gak punya anak bisa sering-sering mandi hujan. Abis ini pada lepek nih Ben. Gak apa-apa biar subur ya. Allah yang mengatakan. Menambah harta dan anak. Ya belum lagi kita bisa nanti usahakan dengan minum yang sehat, minum yang baik. Iya. Tapi intinya islah. Karena tadi dikatakan. Fa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Aku akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Umat yang mana? Siapa yang melahirkan umat Muhammad? Siapa yang mendidik umat Muhammad? Ntar dulu. Kalau cuma sekedar menikah punya anak semua juga bisa. An'am. Ulaika kal an'am bal hum adall. Bahkan binatang ternak pun bisa. Lawang dikawinkan kemudian berhubungan dan hamil dan punya anak. Makhluk lain pun bisa. Cuma memperbanyak umat Muhammad ini yang gak semua bisa. Ini yang gak semua bisa. Padahal banyak wanita-wanita soleh. Berapa jumlah perempuan yang kasih CV sekarang, Ben? Di salah satu badan sudah 60.000 Ustaz. 60.000. Laki-laki berapa? 28.000. Cuma 28.000. Bandingkan 60.000 dengan 28.000. Lebih banyak perempuan. Semua ini orang-orang soleh. Mana wahai para pejuang-pejuang muda. Kita gak berani untuk menaklukkan kemuliaan tersebut. Padahal mereka orang-orang soleh. Mereka juga kalau dijelaskan tentang hikmah di balik pernikahan atau mungkin poligami atau apa, kalau syariat yang dijelaskan insya Allah. Lalu intinya siapapun pasangan kita, kita pengen punya dari dia anak yang soleh. Pengen punya anak yang soleh. Sehingga wajar sekali kalau perempuan yang berilmu tahu kalau dia menikah ya yang penting orang baik. Mungkin dia suami orang, mungkin dia orang yang sendiri. Yang saya butuhkan anak yang soleh.
Sehingga nggak ada mengatakan, duh saya nggak kebagian orang soleh nih, ada berkawin semua. Iya, kalau laki ya kan laki bisa tahajud. Dari zaman Rasul sudah biasa, cuma di kita kan dibikin mindset sama Belanda ini nggak biasa. Merasa memiliki sehingga nggak bisa lagi tegaknya syariat. Kalau bisa memang syariat nggak masuk ke Indonesia karena dibenci gitu. Masya Allah, dikit-dikit nanti radikal kan bahaya sekali. Kayaknya hukum Tuhan nggak boleh di Indonesia kalau begitu. Masya Allah, berbahaya sekali. Ini butuh pembelajaran nih, supaya kita bisa menjadi mengatakan dia milikku bukan milikmu. Istilah yang pertama, yakni diperintahkan suami istri untuk memperhatikan dan meluruskan berbagai macam ibadah kepada Allah. Yuk, kalau kamu memang pengen mengatakan dia milikku bukan milikmu, tolong rapikan ibadah. Jangan cuma sekedar berkata punyaku. Fungsimu untuknya apa? Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Karena sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Kamu pengen istrimu jadi orang baik, kamu jadi suami yang baik. Pengen istri betah di rumah, fasilitasi. Bikin dia memang betah. Tanya, kalau saya bilang kamu pengen betah di rumah, kira-kira yang bikin betah kamu apa? Ya sekedar fasilitas lah bang. Saya suka baca, bikinin perpustakaan ya bang. Atau modalin alat-alat bikin kue, modalin biar dia betah. Jangan disuruh betah tanpa fasilitas, jangan. Begitu pula sebaliknya, yang bikin kamu betah di rumah apa bang? Ya sewajarnya sorga lah. Ada bidadari yang cantik, anak-anak yang lucu. Sorga tuh gak banyak tumpukan sampah, betul? Sorga gak bau demek, betul ini musim hujan. Nah. Sorga itu bersih, dindingnya gak banyak coretan, Masya Allah. Di sorga gak banyak hal-hal yang mubazir. Itulah yang saya pengen dari rumah. Ada TikTok nih, itu yang saya inginkan. Sehingga tolong jangan tuntut saya betah di sebuah tempat yang gak terfasilitasi. Ya banyak diantara kita ini memaksa orang untuk paham sesuatu yang dia gak bisa paham untuk itu. Pokoknya kamu di rumah titik harus betah. Yang ditawarkan apa? Gak ada, ya gak bisa. Fasilitasi, intinya ibadah. Yang kedua, yakni tingkatkan iman. Tingkatkan iman. Bagaimana caranya? Latih bersedekah. Baik kita mencari nafkah dan kita bersedekah, atau istri pun bersedekah dengan kembalian uang belanjaan. Tolong laki-laki kalau yang namanya nafkah jangan nunggu diminta. Itu izah kita laki-laki untuk bisa memberikan nafkah. Ya, kenapa? Karena nafkah yang kau berikan kepada istrimu lebih berharga ketimbang sedekah perang Tabuk bersama Rasul. Harga diri kita tuh nafkah. Ya, jadi gak usah diminta, pokoknya komit akad. Kamu berapa? Butuh sekian sudah, tiap bulan sekian. Kalau sudah ngasih jangan pakai diminta. Biar ada saudara datang minjem dulu, jangan. Harga diri. Lebih baik nyebrang jalan minjem sama toko di sebelah rumah dah. Kenapa? Karena besok akan merusak hubungan istrimu dengan orang yang minjem tadi. Bahaya, saudara datang pulang gak punya ongkos, mah pakai dulu, nafkah pakai dulu. Besok giliran dia datang lagi cemberut. Ada apa sih cemberut? No tamu, siapa? Yang kemarin. Yang datang bawa jeruk pulang minjem, gitu loh. Fitnah timbulnya kan, laki-laki punya izah, kalau sudah ngasih jangan ngambil. Itu harga diri namanya itu. Iya, suruh menganjurkan bangun malam. Ya, bukan malah banyak begadang malam nih, kadang-kadang rumah tangga juga suka unik sih ya. Gerandang-gerendeng kayak laron saya bilang ini. Sampai nggak tidur malam berduaan boleh. Cuma jangan gara-gara berduaan tiap malam sampai subuhnya bareng duha gitu loh. Akad dulu mah, kita nih jangan main senggol-senggolan deh. Kalau bisa kita merem dulu karena sunahnya wudu, bukan najis merem, betul? Wudu. Nah siapapun yang bangunin dah. Sunahnya itu memercikan bekas air wudu kita ke muka pasangan kita. Sunah tuh, sunah yang nyaris hilang tuh. Jadi kalau kita sholat, habis tahajud, bekas wudu itu percikan di wajah pasangan kita. Sunah. Ya, tapi ngomong dulu jangan main kepret aja ngomong dulu. Ngomong baik-baik, apalagi dia udah capek tuh, Pak nanti kalau aku bangun aku kepret ya gitu ngomong. Sunnah. Memang begitu, bangun malam. Nah habis tahajud ngapain, udah pada gede kan begitu ya. Justru begitu yang bagus, bukan mengganggu aktivitas malam. Ini kita kadang-kadang gak berilmu. Akhirnya tahajud gak dapet, subuh berantakan. Coba, gimana mau ke surga? Gak bisa. Ya. Kemudian
Suruh membaca Quran. Kamu di rumah, aku yang keluar. Tolong baca Quran, jangan sampai enggak baca Quran. Ajarin zikir pagi petang. Kenapa? Nabi mengatakan la taj'alul buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, enggak terdengar zikir, enggak terdengar bacaan Quran. Ajarkan. Ya, ibu juga nasihatin ke suami. Ya tolong kamu di luar jangan sampai enggak zikir pagi petang ya, tolong ya. Sambil jalan baca ini. Saling mengingatkan. Menganjurkan banyak bersedekah. As-shadaqatu tudiul bala, sedekah tolak bala. Buatkan perpustakaan agar gemar membaca, karena hukum orang membaca mulia. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Belikan kaset-kaset yang bermanfaat, murotal dan lain sebagainya. Dan yang terpenting apa? Suruh pilih teman yang baik. Istri punya teman yang baik, suami punya teman yang baik. Ya, suruh undang temannya, lihat oh yang baik, oh yang nggak baik. Sehingga kita bisa lihat. Karena kita khawatir juga kalau kita pergi nanti teman dia siapa. Ya, kalau memang dia milikku bukan milikmu tolong jaga itu. Dan yang terakhir apa? Menjauhkan segala penyebab kerusakan dalam rumah tangga. Kita yang tahu. Karena kita nikah dengan misi yang kita miliki. Sehingga kita yang tahu kalau bakal terjadi kerusakan cegah. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketika melakukan kebaikannya. Kalau bisa seperti itu insya Allah. Kita bisa mengatakan, dia milikku bukan milikmu. Aku yang bakal mendidik dia untuk ke surganya Allah. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Masya Allah.